Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu kita, Bapak Alvan yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok pemateri, yaitu Saudari Belva Yulvia, yang akan bertugas sebagai pemateri ke-1, Saudari Bunda Ayu Wilujeng sebagai pemateri kedua, dan Saudara Ayubi sebagai pemateri ketiga. Berikut rangkaian acara yang akan kita lewati, yaitu sesi pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sesi penyampaian materi, dan penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Ayubi. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تعرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama. Baik, di sini saya akan membacakan tentang pengertian akhlak. Tujuan pokok dari ajaran Islam adalah membentuk akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu akhlaku, bentuk jamak dari kata kholako yang berarti perangai. Tingkah laku, budi pekerti, atau tabiat yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu. Di dalam Al-Quran, makna perangai yang demikian dapat dipahami dari ayat keempat surat Al-Qalam sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit, timbul dengan mudah karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Akhlak yang baik akan mengangkat manusia ke derajat yang tinggi dan mulia. Akhlak yang buruk akan membinasakan seseorang insan dan juga akan membinasakan umat manusia. Manusia yang mempunyai akhlak yang buruk senang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, senang melakukan kekacauan, senang melakukan perbuatan yang tercela, yang akan membinasakan diri dan masyarakat seluruhnya. Next. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak secara garis besar berarti perangai, tingkah laku, budi pekerti, atau tabiat yang terbentuk melalui suatu keyakinan atau ajaran tertentu. Moral. Secara kebahasaan, perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mos yang berarti adat kebiasaan
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Etika. Dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. Sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Baik, saya akan menyampaikan pemateri yang kedua, yaitu sumber-sumber akhlak. Sumber-sumber akhlak yaitu terbagi dalam dua. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran bukan saja satu kitab yang membicarakan masalah-masalah hukum Allah, politik, pendidikan, bahkan ia juga menyikap bidang-bidang sosiologi khasnya pembentukan syahsiah seseorang insan dalam sebuah masyarakat. Maka sumber utama rujukan ilmu akhlak ialah kitabullah yang menguraikannya secara terperinci dan jitu. Dan yang kedua yaitu ada hadis. Hadis ialah sumber kedua akhlak dalam Islam. Disinilah ajaran-ajaran akhlak Islam tersebar dengan jelasnya melalui amalan. Hadis menjelaskan bahwa orang yang berakhlak ialah golongan yang beriman dan sifat-sifat dalam akhlak seperti malu, sabar, kebersihan, dan sebagainya. Akhlak yang mulia adalah merupakan tanda dan hasil daripada iman yang sebenarnya. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai oleh akhlak. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Baik, saya akan membacakan materi tentang hubungan akhlak dengan iman dan ihsan. Hubungan akhlak dengan iman. Nah, iman dan akhlak adalah dua hal yang memiliki kedudukan penting dalam Islam dan memiliki pengertian berbeda. Meskipun ada perbedaan definisi di antara keduanya, iman dan akhlak sama-sama penting dan memiliki korelasi satu sama lain. Keduanya, iman dan akhlak sama-sama penting. Sebenarnya iman yang secara bahasa ialah percaya atau mempercayai, dan secara istilah adalah mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta membuktikannya dengan perbuatan. Dengan hubungan erat antara akhlak dan iman dalam Islam, dan hubungan di antara keduanya harus diketahui oleh setiap orang Islam. Hubungan antara iman dan akhlak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akhlak menyempurnakan iman. Seseorang belum dikatakan benar-benar beriman jika ia belum memiliki akhlak yang baik. Misalnya jika seseorang yang beriman dan banyak beribadah namun ia sering menyakiti orang lain atau bersikap sombong dan berbuat buruk, maka imannya belum dinyatakan sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, akhlak terpuji
setara dengan puasa dan sholat malam. Seseorang yang memiliki akhlak mulia disamakan dengan orang yang gemar berpuasa dan sholat malam. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa seseorang dapat meninggalkan puasa atau sholat malam jika ia telah memiliki akhlak atau budi pekerti yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mengejar derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu sholat malam. Selanjutnya, hubungan akhlak dengan ihsan. Ihsan adalah kata verbal, kata lain masdar, yang mengacu kepada apa yang seharusnya dilakukan seseorang dengan cara yang sebaik-baiknya. Dari tinjauan syariat, kata ini berarti beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila kau tidak melihatnya, sungguhnya dia yang melihatmu. Pendekatan ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji dan termulia. Ihsan adalah melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah madhah maupun ibadah ghairu madhah. Sementara akhlak adalah melakukan yang terbaik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi jika ingin membedakannya, maka ihsan melampaui akhlak. Misalnya adil. Adil adalah salah satu akhlak mulia. Tetapi ihsan bisa lebih tinggi dari adil. Menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain adalah akhlak yang mulia. Tetapi membalas perilaku buruk seseorang dengan kebaikan adalah ihsan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1, 2, dan 3. Dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencangkup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan. Ketakutan, sifat, dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak, atau tidak layak. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki makna yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia menyatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Hubungan akhlak dengan iman dan ihsan dapat dilihat dari pelaksanaan rukun iman dan rukun Islam, tetapi juga harus diikuti dengan mencoba sifat-sifat Allah menurut qadar kesanggupan manusia. Jika Allah bersifat sayang, maka manusia juga harus mengikutinya. Dengan cara demikian akan timbul ihsan yaitu akhlak yang terpuji. Dengan memahami rukun iman yang demikian, itulah seorang dapat mendapatkan sifat ihsan dalam dirinya. Jadi, bukan hanya sekedar hafal terhadap sejumlah rukun iman, tetapi harus pola disertai dengan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Inilah cara menghasilkan ihsan. Baiklah, sekarang kita masuki acara yang terakhir, yaitu sesi penutup. Mari kita tutup acara diskusi siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan apa yang kelompok sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam